Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109110892 pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT Satuan Pendidikan SDN Polosari 2 Bangil dengan materi ciri-ciri orang munafik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Apakah sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Baik, sekarang kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Lagi silakan dipimpin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Birahmatika ya Mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon anak-anak berdiri sejenak ya. Hitungan ketiga langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia belajar hari ini tambah semangat. Mari kita tepuk semangat dulu anak-anak ya. Oke, coba tepuk semangat. Luar biasa, tepuk tangan. Saya absen dulu ya untuk hari ini anak-anak. Hari ini siapa yang nggak masuk? Elin. Ada yang tahu Elin kemana? Ada acara. Selain Elin, siapa yang nggak masuk? Abil. Abil juga kemana? Sakit. Semoga yang nggak masuk lekas sembuh dan kalian yang masuk semoga sehat selalu. Ingat untuk materi minggu yang lalu? Iya, tentang apa? Salah, betul sekali tentang salah. Masih ingat? Masih ya? Salah, apa artinya salah anak-anak? Damai. Ya, salah digunakan ketika kalian apa aja? Yuk, coba. Ya, saya boleh. Masuk kelas, bagus. Selain masuk kelas, salah digunakan untuk apa lagi? Ketika bertemu guru di jalan mengucapkan salam, pinter.
Iya, Aki. Ketika bertamu ke rumah saudara, ke rumah teman, ya, ya. Kemudian bagaimana jawaban bagi yang diberi salam? Dengan ucapan apa, Nana? Waalaikumsalam. Iya, berarti kita mendoakan orang yang apa? Menjawab salam. Keselamatan untukmu. Itu anak ya? Oke. Selanjutnya, Bu Nur mau menyampaikan tujuan pembelajaran anak-anak ya. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri orang munafik secara benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan contoh perilaku munafik dengan benar. Kemudian, yang ketiga, dengan menganalisis kasus yang diberikan, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif dari sifat munafik dengan benar. Baik anak-anak, materi hari ini adalah tentang ciri-ciri orang munafik. Adakah teman kalian yang suka berbohong? Siapa? Siapa? Betul jangan? Iya jangan? Betul? Benar bohong? Oh benar. Bagaimana perasaan kalian kalau dibohongi temannya? Jawaban. Terus sakit hati. Ingin apa lagi kalau dibohongi? Kecewa, sakit hati, menangis. Oh, menangis. Selain itu, ada nggak teman kalian suka ingkar kalau berjanji? Ada juga. Siapa kalau boleh tahu? Siapa? Labib. Iya betul Labib. Ayo, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti materinya ada, umur terangkan. Ya. Baik, anakku, selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan materi ciri-ciri munafik hari ini melalui sebuah video. Tolong anak-anak simak dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kaifahalukum? Berjumpa kembali bersama Abdel dalam video pembelajaran hari ini. Bapak akan menjelaskan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Di dalam pembelajaran kali ini Bapak harap kalian yang pertama bisa membaca hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Kedua, menerjemahkan teks hadis tentang ciri-ciri orang munafik, dan yang terakhir menunjukkan perilaku jujur, amanah dan bertanggung jawab sebagai sikap kebaikan menjauhi sifat orang munafik. Sebelum Bapak jelaskan pembelajaran atau materi, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah kita berdoa mudah-mudahan pembelajaran ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, sekarang kita terjemahkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik secara harfiah atau kata per kata. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan keselamatan. Ayatul munafiki, tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik, salasun, ada 3 macam. Idza hadasa, apabila berbicara, kadzaba, berdusta. Wa idza wa'ada, dan apabila berjanji, akhlafa, mengingkari. Wa idza ina, dan apabila dipercaya, khona, berkhianat atau mengkhianati. Rawahu, hadis riwayat Al-Bukhari, wa Muslim dan Muslim. Nah, secara terjemah secara keseluruhannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik ada 3 macam, yaitu 1. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan ia mengkhianati.
menjauhi sifat orang munafik. Jadi hadis di atas mengatakan tanda-tanda orang munafik yaitu orang munafik adalah orang yang bermuka dua, lain di mulut, lain juga di hati. Apabila dia bertemu atau berada bersama-sama mungkin dia mengatakan dirinya orang Islam, akan tetapi apabila bertemu atau berada di tengah-tengah orang lainnya, dia pun mengatakan berada dalam lingkungan tersebut. Pada diri orang munafik terdapat tanda-tanda atau sifat-sifat tidak baik. Oleh karena itu, janganlah percaya kepada orang munafik. Adapun tanda-tanda orang munafik yang diterangkan dalam hadis di atas ada 3 macam, yaitu yang pertama, orang munafik selalu berkata bohong. Ia selalu memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya akan menimbulkan permusuhan dan keributan. Yang kedua, orang munafik selalu mengingkari janji. Ia tidak dapat menepati janji dan perkataan itu tidak dapat dijadikan pegangan. Dia tidak dapat dipercaya dan janjinya selalu tidak ditepati. Nah, yang ketiganya, orang munafik adalah selalu berkhianat jika diberi amanah. Amanah atau kepercayaan yang diberikan kepadanya selalu dihianati dan disalahgunakan. Kehidupannya selalu merugikan yang lain. Akhirnya orang munafik selalu menjadi orang di sekitarnya. Yang dengan kita harus berhati-hati terhadap orang yang kita jangan mudah percaya kepada orang tersebut, karena seluruh kehidupannya akan merugikan orang yang berada bersamanya. Balasan orang munafik di sisi Allah. Dari video yang sudah ditampilkan oleh Bu Nur tadi, kira-kira pelajaran yang bisa diambil di antaranya, coba apa saja? Ayo. Mengingkari janji. Suka mengingkari janji. Oke, selanjutnya apa lagi? Suka berbohong. Bagus. Ada lagi? Apa? Apa? Ya. Jika berbicara dia dusta. Selain itu, kurang satu yang belum terjawab. Apa, Nak? Jika diberi amanat, ia atau kepercayaan, ia berkhianat. Pinter semua. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan ke anak-anak dari video yang sudah diputarkan Bu Nur tadi? Oke, Rana, silakan. Kemarin kan teleponnya terpanggil. Oke. Ya, kata Rehan kemarin Jabar berjanji ya mau ketemu sama Rehan. Kemudian dia berkata kepada Rehan, Rehan, aku kemarin ketiduran, maaf ya, aku nggak bisa menemui kamu. Nah, kira-kira menurut kalian Jabar ini termasuk di antara ciri-ciri orang munafik apa tidak ya? Apa? Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik yang apa kira-kira? Mengingkari janji. Ya. Maaf ya pada Rehan karena kemarin sudah mengingkari janji. Ya kan? Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Boleh dari sini siapa? Oke, pertanyaan dari temanku Zainab. Kemarin berbohong kepada ibu ya? Ya, gara-gara Zainab ini ceritanya di sekolah mendapatkan nilai kan? Tetapi dia bilang ke ibunya kalau saya tadi mendapatkan nilai 100 di sekolah. Kira-kira ini juga termasuk ciri-ciri orang yang munafik apa bukan ya? Munafik. Yang termasuk munafik yang poin apa anakku? Jika berbicara ia berdusta. Bagaimana sikap Zainab nanti kepada ibunya? Ya. Berbuat jujur, ngomong sebenarnya dan tidak akan mengulangi dia. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, Bu Guru akan menyuruh kalian berhitung mulai dari angka 1 hingga angka 4. Nah, nantinya kalian kumpul di nomor yang sama. Baik, ayo silakan dikerjakan anak-anak. Mulai berhitung
Oke, selanjutnya anak-anak silakan membentuk kelompok sesuai dengan nomor yang didapatkan. Silakan berdiri. Ya, kelompok 1 sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Kemudian disusun kelompok nomor 2 di sebelah sini. Boleh memudar ya, boleh. Kelompok 3 sebelah sini ya. Boleh memojok anak-anakku. Kemudian kelompok 4 di sini. Oke, ayo silakan kerjakan. Ayo. Kalian sekarang sudah membentuk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bu Guru sajikan sebuah permasalahan. Nanti kalian identifikasi bersama kelompok kalian masing-masing. Baik, Bu Guru mulai ya. Di sekolah ada seorang anak bernama Ahmad yang sering berkata bahwa ia akan membantu teman-temannya mengerjakan tugas kelompok. Namun, saat waktunya tiba, Arman tidak datang dan memberikan alasan yang tidak jelas. Selain itu, ketika berbicara dengan teman-temannya, Ahmad sering berkata hal-hal yang berbeda. Oke? Pertanyaannya, coba kalian identifikasi bagaimana menurut kalian yang seharusnya dilakukan Ahmad agar tidak memiliki sifat munafik. Coba siapa yang mau jawab? Boleh, kelompoknya ada. Sebaiknya berkata jujur dan tidak bohong. Boleh, bagus. Selanjutnya kelompoknya Ani. Seharusnya Arman menepati janjinya. Bagus. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan teman-temannya untuk menasehati Arman? Boleh, bagus. Jawabannya yang bagus. Selanjutnya, oke, semua jawabannya bagus. Ya, semua itu menjerumus kepada ciri-ciri orang munafik. Gimana sifat itu harus dihindari. Nah, kalian tadi sudah bagus. Sudah menjelaskan, sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Arman. Dengan cara penyelesaiannya bagaimana? Sekarang anak-anak berdiri membentuk kelompoknya sesuai ini. Nanti Bu Nur adakan kuis ya. Kalian nanti maju sesuai kelompoknya satu-satu mengerjakan soal yang disediakan oleh guru. Kelompok merah ya, untuk kelompok merah posisinya di sebelah sini. Kemudian disusul dengan kelompok hijau, kelompok biru dan kelompok kuning. Sudah siap anak-anak? Silakan kalian berdiri. Yuk. Lurus ya, lurus paling baik. Hitungan ketiga, kalian berlomba-lomba mengerjakan kuisnya ya. 1, 2, 3. Silakan kerjakan.
Iya. Untuk kelompok merah nomor 1, sebutkan ciri-ciri orang munafik. Di antaranya jawabannya adalah suka berbohong, suka ingkar janji. Untuk poinnya adalah 90. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, apa dampak perilaku munafik? Jawabannya dijauhi teman-teman. Oke, betul. Poinnya adalah 100. Untuk soal selanjutnya nomor 4, cara terhindar dari sifat munafik. Jawabannya diantaranya berkata sopan, tidak berbohong, tidak berkata kotor. 100. Terakhir, untuk pertanyaan nomor 5, apa keuntungan jika kita menghindari sifat munafik? Dosa. Untuk poinnya 80. Ya. Baik anak-anak, mari kita hitung perolehan nilai kelompok yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Kelompok merah, total poinnya adalah 100 ditambah 10 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 80. Berapa jumlahnya? 70. 470. Untuk kelompok hijau, nilainya 70, 60, 80, 100. Sehingga totalnya menjadi berapa? Berapa kelompok hijau? 370. Oke, kelompok biru. Totalnya 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Berapa? 500. Oke, untuk kelompok kuning, nilainya didapat 90, 100, 70, 80, dan 100. Berapa jumlah totalnya? 440. Yang unggul pertama adalah kelompok biru. Beri aplaus untuk kelompok biru. Baik, benar ada sedikit hadiah untuk kelompok biru ya, karena memperoleh nilai 100. Silakan untuk kelompok biru maju ke depan. Ya, inilah anak-anak yang mendapatkan nilai terbaik berdasarkan hasil kelompok tadi ya. Ya, ini sedikit dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya ya. Oke, silakan ibu kembali. Baik, anak-anak, selanjutnya kalian mengerjakan penilaian asesmen formatif yang sudah disediakan oleh Bu Nur melalui kuisis. Kalau Bu Nur sudah memberikan tanda dimulai, anak-anak boleh langsung mengerjakan. Baik, sekarang Bu Guru mulai dan silakan anak-anak langsung mengerjakan. Ayo silakan dimulai. Soalnya ada 10.
Bu Guru, kita perhatikan siapa yang nilainya berada di posisi teratas, tertengah, sama yang terakhir. Nomor 1, Salsa. Ya. Kemudian dilanjut urutan nomor 2, Rafif dengan perolehan nilai 9.260. Kemudian nomor 3, Imam. Dan yang nomor selanjutnya bisa kalian lihat sendiri sesuai urutannya. MK berada di posisi nomor 4, nomor 5 Rehan, nomor 6 Imam, 7 Sambian, 8 Hafid, 9 Ina, dan seterusnya. Hari ini kalian sudah hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku, kita simpulkan untuk materi kali ini, yaitu apa yang kalian pelajari hari ini tadi, yaitu tentang ciri-ciri orang munafik. Di antaranya apa? 1, jika ia berbicara selalu berdusta atau bohong. Yang kedua, jika berjanji dia ingkar. Bagus. Yang ketiga, oke, sekarang bagaimana cara menghindari sifat munafik? Berkata jujur. Hebat. Yang kedua, menepati janji. Apalagi nak? Oke, pesan Bu Guru hari ini, anak-anak selalu tetap berkata jujur, tanggung jawab dimanapun berada, supaya apa? Kalian selamat di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anak, jangan lupa dipelajari kembali materi yang sudah diberikan oleh Bu Guru, dan untuk yang selanjutnya minggu depan jangan lupa belajar, karena Bu Guru akan mengadakan penilaian asesmen sumatif, ya. Jangan lupa berdoa dan belajar. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo sekarang